Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Jadi itu kali ini saya mau buat tutorial tentang Clip Studio Paint teman-teman. Tutorial ini saya bagi ke beberapa bagian teman-teman. Jadi tuh yang di part pertama sekarang itu tools-tools yang dasar-dasarnya teman-teman. Jadi video ini sangat cocok untuk kalian yang baru download Clip Studio Paint dan kalian tuh bingung gitu, kayak Clip Studio Paint tuh kayak gimana sih gitu, kayak UI-nya kok agak ribet gitu ya. Jadi disimak yuk teman-teman video yang satu ini. Jadi ini tuh tampilan ketika kalian tuh pertama kali membuka Clip Studio Paint ya. Jadi yang akan saya bahas itu di sini teman-teman. Nah, ini tool yang dari ini sampai sini. Tapi sebelum itu saya mau kalian itu mengatur tampilannya teman-teman. Jadi tampilan yang saya maksud tuh yang ini teman-teman. Jadi tuh agar kalian tuh melihatnya lebih simple aja gitu. Jadi kalian bisa samain kayak saya buat. Yang brush size ini kita uncheck saja. Teman-teman bisa ikuti. Ya, jadi ini teman-teman seperti ini. Terus saya mau yang di color wheelnya ini ada di sini. Caranya itu kita pilih yang ini teman-teman. Ya, kita pilih yang buletan ini nih teman-teman. Yang buletan ini kita taruh di sini. Ada tanda merah ini. Kita pilih ini. Nah, ini akan terbentuk di sini teman-teman. Dan yang ini saya kayaknya kurang belum, jarang sih buat pakai ini. Jadi saya mau ini tuh dihapus aja. Ya, caranya itu kita ke window lagi. Kita uncheck yang color set, yang color slider juga, dan yang intermediate nih kita uncheck juga. Pilih yang tulisan color history, kita klik and drag dan kita taruh di yang ada warna merah ini. Dan yang ini tuh saya belum pernah pakai sih layer propertinya. Jadi kayaknya saya uncheck saja dah. Search layer juga saya uncheck. Dan animation juga saya uncheck. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kalian bisa mengecilkan seperti ini. Dan kalian juga bisa klik dua arah panah ini. Dan kalian juga bisa atur seperti ini. Nah, jadi ini tampilannya lebih terkesan lebih gampang kan teman-teman. Jadi saya mau langsung aja. Kita pilih file, terus kita pilih new. Ini teman-teman bisa atur. Ini terserah teman-teman resolusinya berapa. Dan ini udah ada yang custom. Ini untuk ilustrasi, ini untuk webtoon, komik. Ini saya belum pernah coba. Kita pilih oke ya teman-teman. Nah, tool yang ini tuh yang akan saya jelaskan. Untuk sesi pertama ini, tools yang di sini yang akan saya jelaskan. Dan untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan yang di sebelah sini. Kita mulai dari zoom. Zoom in ini kalau kita klik satu kali dia akan ngezoom, tapi kalau kita klik zoom out dia akan ngezoom, zoom out.
Jadi ada shortcutnya teman-teman. Kalau zoom in ini shortcutnya itu CTRL plus, jadi bisa. Dan untuk zoom out CTRL minus. Untuk ini icon tangan ini move itu seperti ini, dan pencet spasi untuk shortcutnya, spasi, dan kita bisa klik and drag. Untuk rotate ini kita bisa memutar seperti ini. Untuk objek ini kita akan coba buat yang namanya objeknya. Ini misalnya objek 1 di layer 1. Dan saya kasih objek 2. Kita pilih layer ini, new raster layer ya teman-teman. Jangan yang ini dulu, tapi yang raster dulu. Ini yang kedua, objek kedua. Dan ini objek ketiga di layer ketiga. Ini sama aja sih teman-teman kayak software lain. Cuma emang ada kelebihan di setiap software. Ya, jadi kita punya 3 objek ini teman-teman. 3 objek dalam 3 layer. Jadi satu objek itu beda-beda layarnya. Kalau kita pakai objek ini itu dia bisa memilih atau memindahkan objek tanpa kita klik layar ini. Jadi contohnya ini objek 1, layarnya di sini, sedangkan saya aktif di layar kedua. Nanti yang ini tuh akan otomatis bergerak teman-teman. Nah, itu akan otomatis tanpa kita harus klik seperti ini. Dan itulah fungsi dari ini. Jadi select layer itu mencari layer objek berdasarkan apa yang dipilih. Jadi misalkan kalau kita itu mau cari layer berapa sih objek ini di layer berapa, nah itu akan muncul di sisi kanannya. Nah ini akan dicari oleh yang di sininya teman-teman. Kalau kita mau mencari layer 3 itu akan otomatis. Kalau like table itu dia seperti ini teman-teman, mirip kayak rotate dan bisa diperkecil juga, tapi saya belum pernah atau nggak pernah sama sekali pakai fitur ini. Kalau edit timeline ini kayaknya ini untuk animasi teman-teman, saya juga belum pernah coba ini. Kalau di move layer ini itu kita bisa move layer seperti yang tadi saya bilang, tapi move layer ini berbeda dengan objek ini. Kalau objek ini kan bisa otomatis, kita pilih ini, nanti itu akan otomatis. Nah seperti ini. Tapi kalau untuk move layer itu kita nggak bisa, kita tuh cuma bisa memindahkan objek tuh di layer-layer yang kita pilih. Jadi kalau ini layer 3, kita hanya bisa mindahin objek yang ketiga ini. Untuk move tone pattern, saya ini belum pernah pakai ini. Untuk move grid, ini tuh kalian pilih view untuk mengaktifkan garis ini. Kalian pergi ke view, dan di sini tuh ada ruler bar. Nah, kalian bisa pilih ini. Nah, ini kan hilang. Kalian bisa lakukan hal yang sama untuk memunculkannya. Cuma ini kan move grid. Move grid ini
kita itu bisa memindahkan angka-angka ini. Jadi tuh kayak gini, ini kan ada tanda move gitu, kita bisa klik and drag kayak gini. Jadi tuh kita bisa ngatur lembar kerja kita. Nah, bisa kita atur. Tapi biasanya saya tuh kurang apa ya, kurang ini sih kayaknya, kurang pakai fitur ini. Kita cari 0 di sini, kayaknya nggak ada ya, tapi saya kurang pakai ini sih, fitur ini. Atau untuk reset juga bisa sih teman-teman. Kita view lagi rulernya. Nah, ini kan ada 0, kita pilih 0 di sini. Nah, biar tuh dia jadi apa ya, jadi sama aja gitu. Ini 0, ini 0. Kita pencet space ini. Jadi ini adalah penggarisnya teman-teman. Ya. Ini gunanya move grid. Untuk rectangle ini kayaknya sama sih teman-teman. Ini tuh semua mirip kayak lasso tool, tapi cuma bedanya ini dalam bentuk kotak. Kita pencet Ctrl+D untuk menghilangkan seleksi ini. Ini ellipse juga sama, Ctrl+D untuk menghilangkan. Dan ini lasso, menurut saya kalian sudah tahu ini lasso. Ini bisa menyeleksi dengan tangan bebas. Ini polygon dari garis-garis lurus. Kalau ingin membentuk seleksi, kalian harus menemukan seperti ini, ada tanda bulat dan kalian klik. Nah, ini akan muncul seleksi. Pencet Ctrl+D untuk menghilangkannya. Kalau ini selection pen. Selection pen ini seleksi dengan menggambar. Jadi kita tuh seleksi di sini, maka ini akan terseleksi. Kita seleksi di sini, maka ini akan terseleksi juga. Kalau erase selection ini kita menghapus ini. Nah, kalau yang di sini tuh nanti aja ya teman-teman, saya jelaskan. Kita pencet Ctrl+D untuk menghapus. Kalau string selection ini itu menyeleksi dan menyesuaikan objeknya teman-teman. Jadi kita langsung pilih aja. Ini saya seleksi seperti ini. Dan yang terseleksi ini mengikuti objeknya. Kita pencet Ctrl+D untuk menghilangkan. Ini namanya auto select. Auto select itu kayak kalau di Ibis Pen itu tongkat sihir, dan kalau untuk di Photoshop itu Magic Wand tool. Jadi yang auto select ini tuh di bagian refer to editing, tapi kita lihat di belakang ini cuma layer only, jadi hanya berlaku pada layer ini. Contohnya di layer 3 ini objek 3 kita bisa seleksi, tapi kalau di sini kita nggak bisa seleksi, jadi kita bisanya diseleksi di sini. Kalau kita pencet all layers, jadi ini bisa diseleksi, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tekan shift agar bisa menyeleksinya lagi. Seperti ini ya teman-teman. Pencet Ctrl+D untuk menghilangkan. Dan untuk selection forever layers, jadi itu bisa apa ya, bisa kayak ini, jadi bisa menggerakkan itu loh teman-teman, menggerakkan ya seperti ini. Kita pencet Ctrl+D untuk menghilangkan. Kalau ini eyedropper ini, kalau ini tuh display color itu berarti bisa dari semua layer. Ini kita bisa pilih, ini bisa, ini bisa. Tapi kalau ini cuma di layer yang aktif aja teman-teman.
Untuk layer yang ini nggak bisa teman-teman. Untuk ini menurut saya kalian sudah tahu, ini tuh brush. Kalian bebas pilih brush apa aja. Ada pen, ada marker juga. Ini banyak banget sih teman-teman. Ada pensil, ada pastel. Cuma biasanya itu kalau untuk buat sketsa kasar, saya itu pakai pensil. Karena emang ada tekstur-tekstur pensil gitu teman-teman. Kita pencet plus ini dan kita pilih ini. Nah, ini tuh seperti ini teman-teman, tekstur pensil. Ini tuh buat sketsa kasar lumayan sih, lumayan berguna. Dan untuk line artnya ini biasanya saya pakai G-Pen. Nah, G-Pen ini seperti ini. Dan ini banyak banget teman-teman subtoolnya. Belum lagi kalian bisa menambahkan ini add subtool. Untuk brush ini juga banyak banget sih teman-teman. Nah, ini tuh aksesorisnya. Kalau ini eraser, saya yakin kalian semua udah tahu. Ini itu beda-beda juga, tapi bisa memberikan efek tekstur. Kalau ini blend, saya ambil contoh di sini tuh. Ini warna oranye dan di sini warna oranye juga ya. Tapi oranye kekuningan gitu sih. Kita pakai fitur blend. Nah, blend ini tuh kalau kita dekatkan, dia tuh akan ngeblend seperti ini. Pokoknya menggabungkan warna. Untuk fitur blur, dia akan ngeblur. Untuk fingertip ini kayak apa ya? Kayak cat yang kita main-mainkan dengan jari ya, seperti itu sih teman-teman kayaknya. Dan masih banyak lagi teman-teman, ini bisa kalian coba, ini banyak banget. Kita beralih di tools yang namanya copy stamp ini teman-teman. Jadi cara menggunakannya itu ini tuh mirip kayak yang di Photoshop. Kalau Photoshop itu namanya clone stamp, tapi kalau di Clip Studio Paint ini itu namanya copy stamp teman-teman. Jadi kita pilih warna. Di sini saya mau buat warna, lalu mau saya blend menggunakan tools blend. Kita blend di tengah-tengahnya. Nah, lalu saya mau pakai yang namanya copy stamp. Copy stampnya ini mengcopy warna ya teman-teman. Jadi cara menggunakannya itu kita tahan Alt ya seperti ini. Jadi itu biar ada tanda plus seperti ini. Lalu kita klik ke arah warna yang mau kita copy. Jadi saya mau warna di sekitar sini. Saya klik. Setelah diklik, teman-teman bisa lepas tombol Alt-nya. Dan teman-teman bisa mempaste warna yang tadi teman-teman sudah copy. Jadi saya mau taruh di sini warnanya, ya. Jadi ini hasilnya teman-teman. Ini namanya copy stamp. Untuk liquify ini tuh untuk membuat objeknya itu kayak di Ibis Pen ini untuk bagian wajah. Kita masuk ke fill. Di refer only to editing layer ini, jadi tuh kita cuma bisa kasih warnanya itu hanya pada layernya.
prefer other layers. Jadi di semua layer itu bisa kita warnai, asalkan yang kita asalkan itu kita aktif di layer yang paling atas, teman-teman. Jadi di layer ini kita pilih kotak, kita tambah layer, kita pilih segitiga, kita tambah layer lagi, kita pilih lingkaran. Ketiga layer ini itu bisa diwarnain, asalkan kita aktif di layer paling atas. Contohnya ini refer other layers, kita mau warnain semuanya. Nah, itu bisa. Kita langsung aja enclose and fill. Enclose and fill ini dia bisa menyeleksi seperti ini dan langsung terisi. Inilah gunanya enclose and fill. Kita juga bisa seleksi ini, kita seleksi, habis itu terisi. Kita pilih raster lagi, paint and fill area. Jadi paint and fill area itu mengubah warna ya teman-teman. Misalkan kita buat objek dan warnanya itu kita pilih merah. Tapi kalau di paint and fill area kita mau ubah warnanya jadi hijau. Misalkan ini udah terlanjur, kita seleksi di sini dan itu akan hijau, teman-teman. Kita mau warna kuning juga akan tetap menjadi kuning. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk gradien ini cukup unik sih teman-teman. Gradien itu kalian bisa tarik, cara pakainya kayak di Photoshop ya, tarik dari atas ke bawah atau tarik bawah ke atas, dan juga bisa tarik ke sini ya teman-teman. Dan untuk freeform itu dia tuh mengubah warna menjadi otomatis atau membuat gradasi, teman-teman. Membuat gradasi otomatis dari warna yang udah kita buat. Contoh, kita buat objek lingkaran, tapi kita tuh harus aktif di layer yang sama. Membuatnya itu seperti ini. Kita tarik garis sini, kita mau warnain ini hijau dan kita mau ini biru. Tapi dengan catatan, kalian itu mengaktifkan fitur set as reference layer. Nah, ini tandanya sudah aktif dan kalian pilih ke sini. Ini namanya anti aliasing. Anti aliasing ini saya kasih contoh. Ini kan kalau kita zoom ini nggak pecah ya teman-teman, nggak terlalu pecah. Tapi kalau kita pilih ini, dia itu pecah. Dia pecah, tapi kita tuh harus buat objek baru lagi. Jadi kita harus hapus ini, kita pilih raster layer dan kita ulangi langkah yang sama. Set as reference. Dan di sini kita langsung buat aja ya teman-teman. Dan kita zoom, dia tuh akan pecah seperti ini. Kita kasih warnanya seperti ini. Ya, dan kita pilih freeform gradient. Kita pilih normal, dia tuh akan seperti ini teman-teman. Jadi akan menyesuaikan. Untuk yang ini saya
belum pernah coba, tapi kayaknya hampir sama sih teman-teman. Pencet CTR plus Y untuk undo. Kalau yang ini saya juga belum pernah pakai ini teman-teman. Cuma intinya itu kita bisa membuat gradasi otomatis dari warna yang udah kita buat dengan geser aja gitu. Kita tarik dari sini, kita pilih raster layer lagi, kita beralih ke figure ini buat garis juga teman-teman. Ini strike line, jadi fungsinya itu kita membuat garis. Ini curve, hasilnya sama aja sih teman-teman. Kita buat kurvanya, tapi kita nggak lepas gitu, kita tahan, habis itu kita lepas dan kita pilih mau di bagian mana kurvanya ini kita letakkan, habis itu kita klik. Nah, ini akan terbentuk kurva ini dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa kita pilih ini, kita pilih ini. Kalau dia goyang-goyang gini berarti kita harus klik. Nah, dia akan diem. Ini polygon sama aja. Dan untuk speed line ini saya belum pernah pakai sih, tapi kayaknya lumayan berguna juga sih untuk yang membutuhkan. Nah, seperti ini. Untuk frame border, di sini ada dua, create frame dan cut frame. Untuk membuat border ini biasanya dipakai untuk manga, komik, dan cerita-cerita gitu teman-teman. Bisa juga webtoon. Pilih create frame rectangle seperti ini, kita buat seperti ini. Dan kita pilih cut frame. Sebelum dibuat juga bisa sih teman-teman. Brush size-nya kita atur, tapi sebelum dibuat ya teman-teman. Nah, kita bisa atur, terus kita ke cut frame, pilih frame border, ini tuh gede. Nah, yang tipis-tipis ini tuh jaraknya teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa ini tuh terlalu lebar, kalian bisa atur di sininya. Lalu kalian pilih garis ini dan dia akan mengecil teman-teman. Lalu kalian pilih objek kalau kalian mau mengaturnya ya teman-teman. Di sini ada dua titik biru sama titik kuning. Titik biru itu kalau misalnya garisnya sejajar seperti ini, dia akan mengikuti teman-teman. Nah, dia akan mengikuti, tapi beda cerita kalau ada arah panah yang warna kuning seperti ini. Kita klik sekali, dia akan mengisi penuh permukaan ini. Kita pilih titik biru. Nah, seperti ini titik biru. Tapi beda teman-teman. Kalau yang ini lebih tinggi dibandingkan ini. Titik biru yang tadi tuh nggak ikut sama-sama naik gitu teman-teman. Setelah ini kan udah selesai. Misalnya kalian seperti ini buatnya, kalian pilih klik ini untuk menghilangkan ini semua ya teman-teman. Untuk menghilangkan warna ungu ini, kalian pilih ini, klik kanan pada mouse dan centang enable mix. Dia akan warna ungunya itu akan hilang. Dan ini masih ada sih teman-teman, masih ada. Kalian pergi ke move layer. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Ini dari frame border. Ruler ini tuh kayak penggaris sih teman-teman. Emang penggaris ya.
Cuma bedanya itu di sini berwarna ungu. Coba kita zoom. Nah, ini tuh berwarna ungu, teman-teman. Warna ungu ini harus kita tiban dengan brush. Pilih P untuk shortcutnya. Jadi kita bisa melakukan penggaris. Walaupun di sini tuh walaupun saya menggosoknya tuh di luar, tapi dia akan mengikuti penggarisnya. Dan ini juga. Dan untuk menghilangkan penggaris yang ungu tadi itu, kita pilih yang ini, teman-teman. Kita pilih yang ini, terus kita hapus, kita pilih delete. Dan itu kan ini berlaku juga sih, teman-teman. Mana tadi? Ruler. Nah, ini berlaku semuanya. Ini teks, menurut saya kalian semua udah tahu. Kita klik di sini, kita bisa tulis di sini apapun. Jadi saya skip aja. Ini tuh balon. Ini buat apa ya, balonnya buat komik, cerita atau apapun itu. Ini rounded seperti ini, ellipse seperti ini. Dan kita pilih balloon tail untuk membuatnya. Kita undo dulu. Nah, di sini tuh kalau balloon tail kita bisa buat seperti ini. Tapi kalau yang ini, yang lagi mikir dianya, karena ada bulat-bulat, kita pilih, kita tarik garisnya dari garis ini ya, teman-teman. Nah, itu akan seperti ini. Ini gunanya balloon. Kalau flash ini efeknya sih, teman-teman. Efeknya seperti ini. Kita hapus saja. Dan untuk correct line ini khusus untuk vector layer ya, teman-teman. Khusus untuk vector layer. Jadi kita gunain vector layer. Kalau tadi kan raster layer. Ini vector layer ini ada tanda kotaknya di sini. Kalau yang nggak ada itu raster ya. Ini banyak sih, teman-teman. Mungkin di episode selanjutnya akan saya jelasin bedanya raster dengan vektor. Kita pilih P untuk mencoba. Ini hanya contoh aja sih, teman-teman. Nah, ini kita pilih ke correct line lagi. Kalau ini tuh di control point kita ada pilihannya. Kalau kita mau add, nah ini tuh kayak semacam vektor, teman-teman. Cuma kalau di zoom itu nggak pecah sih, teman-teman. Tapi pecah sih ini. Iya. Berarti ini fungsinya aja seperti vektor, teman-teman. Ini untuk kalian bisa explore banyak lagi. Ini simplify ini untuk meluruskan garis biar dia tuh lurus, teman-teman. Saya ambil contoh, kita ke vektor lagi, buat yang kayak belok-belok gini ya. Kita ke simplify vector line. Di sini tuh ada di sini. Kita seleksi di sini dan dia akan lurus, teman-teman, seperti ini. Kita CTRL plus Z untuk mengundunya. Tapi di sini simplify ini kita atur kekuatannya. Contohnya segini. Maka dia akan perlahan-perlahan sih, teman-teman. Jadi lumayan lama juga sih. Nah, kalau kita tambahin lagi, itu akan membentuk seperti ini, kayak garis gitu ya, teman-teman. Saya jarang sih pakai fit. Ini kalau connect vector line itu jadi kayak
kita tuh menghubungkan objek yang hampir terpisah ya, seperti ini. Terus kita pilih connect vector line, kita seleksi semuanya dan dia akan menyatu teman-teman. Kalau adjust line width itu ini untuk tiken itu kayak lebih apa ya, lebih apa sih namanya, nah ini tuh lebih, dia tuh lebih tapi saya jarang pakai ini sih teman-teman. Kita pilih, kita nyalain seperti ini 10, jadi itu akan seperti ini teman-teman, membesar ya. Kita pilih narrow, dia mengecil. Pilih scale up, dia menjadi gumpal. Pilih scale down, dia akan menyusut. Nah, dan seterusnya ya teman-teman. Di fix ini dia akan seperti garis. Kalau redraw vector line dia tuh saya juga kurang ngerti sih ini. Fiturnya emang seperti ini dan kayaknya belum pernah saya coba. Untuk redraw vector line juga ini tuh dia jadi membesarkan. Untuk trim lembar kerja kita ada titik-titik seperti ini. Kita kecilin dulu brushnya, di sini kita kecilin. Brushnya tuh seperti ini. Kita anggap ini tuh sebuah partikel yang kita nggak sengaja. Terus kita pilih remove dust. Remove dust ini remove dust ini nggak berlaku di layer vector ya teman-teman. Itu berlaku di raster layer. Jadi kalau yang ini tuh vector, yang ini raster. Kita pilih seperti ini, kita buat partikelnya dan kita pilih remove dust. Dia tuh akan otomatis dihilangin. Kita pilih juga dust size-nya, itu kayak kekuatannya gitu. Kita CTRL plus Z. Kalau ini fill leftover saya belum pernah pakai sih, dan kayaknya kurang tahu sih teman-teman. Kita select dust ini lasso, kayak semacam lasso gini teman-teman, dan dia tuh akan menyeleksinya tuh. Dia akan menyeleksi seperti ini. Kita bisa hapus dengan tekan backspace dan dia akan terhapus. Kita pencet CTRL plus D untuk menghilangkan seleksinya ya teman-teman. Nah, dia akan menghilang. Mungkin itu aja sih teman-teman dari saya, karena ini semua udah saya jelasin. Mungkin ya kalau kalian suka, kalian bisa share video ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa.